Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Asepyu di Ayo Menulis. Kali ini kita akan membahas satu topik terkait dengan menulis, yaitu mengenai mempersiapkan tulisan. Di dalam konsep menulis ada banyak hal yang mungkin dikaji. Misalnya dalam proses menulis ada langkah-langkah yang harus dilakukan, yang harus diikuti. Tapi pada dasarnya setiap orang, setiap individu itu punya cara tersendiri. Nah, yang akan saya sampaikan adalah perspektif yang mungkin nanti bisa ditiru, bisa dikembangkan, atau bisa diikuti sebagai bagian dari cara, baik itu cara yang mungkin bisa ditelaah lagi atau mungkin langsung bisa diikuti sebagai suatu cara yang menarik. Nah, mempersiapkan tulisan adalah sesuatu hal yang saya yakin betul semua orang sudah pernah mendengarnya atau semua orang bisa mengetahuinya. Salah satu hal yang paling utama ketika mempersiapkan tulisan adalah persoalan ide. Ide ini adalah hal yang tidak baru, tapi banyak orang yang kesulitan untuk entah itu menemukan atau bahkan mengembangkannya. Di sini saya menuliskan 7 hal yang mungkin bisa digali lebih lanjut dan pastinya lebih banyak hal lain yang tidak saya ungkapkan. Yang pertama adalah bahwa ketika saya menyampaikan konsep ide, itu selalu saya sampaikan bahwa apapun bisa menjadi ide. Nah, ini konsep dasar yang sering saya sampaikan bahwa apapun bisa menjadi ide ini artinya bahwa ketika kita mencoba mencari ide, sebenarnya hal-hal yang ada di sekitar kita, Anda, adalah hal yang punya potensi untuk menjadi ide. Misalnya, ketika kita akan menulis buku, hal apa sih yang akan kita tulis? Menurut saya adalah hal yang ada di sekitar kita, itu yang pertama. Jadi gambaran bahwa apapun bisa menjadi ide adalah gambaran bahwa apa yang ada di sekitar kita itu bisa kita tulis dalam konsep menulis itu. Kemudian yang kedua adalah mengaitkan dengan apa yang tadi saya sampaikan di awal atau yang pertama, yaitu bahwa ketika kita mencari ide dari hal-hal yang terdekat. Kalau ini saya contohkan lebih spesifik, misalnya ada seorang mahasiswa atau seorang guru atau seorang dokter atau saya sebut sebagai profesi ya. Ketika ia memiliki profesi tertentu, pekerjaan tertentu, saya rasa akan lebih paham, akan lebih mantap ketika ia menuliskan tentang hal yang ia lakukan. Jadi profesi bisa ia tulis. Nah, di bagian-bagian dalam profesi itu tentu saja banyak hal yang bisa digali. Ketika seorang pendidik ingin menulis, ia bisa menuliskan tentang dirinya sendiri, menuliskan tentang apa yang dilakukan ketika ia menjadi seorang pendidik atau seorang guru, atau ia mengembangkan hal-hal yang bisa ia buat sebagai penopang pekerjaannya, termasuk mahasiswa, dokter, atau profesi lain yang tidak saya sebutkan satu persatu. Dan masing-masing dari profesi itu saya yakin memiliki kemenarikan dan potensi tinggi untuk dikembangkan. Kemudian yang ketiga adalah hal yang lumrah dilakukan ketika mencari ide, yaitu membaca. Semakin kita banyak membaca, semakin kita memiliki kemungkinan besar untuk mendapatkan ide. Hal itu yang sering saya sampaikan kepada orang, mahasiswa saya terutama, ketika ia terhambat untuk mendapatkan ide menyusun skripsi misalnya. Pak, saya belum memiliki ide untuk menyusun skripsi. Ya, hal yang pertama saya sarankan adalah baca skripsi. Karena semakin banyak membaca skripsi, memiliki potensi atau pemikiran baru atau memungkinkan untuk mendapatkan ide dari skripsi tersebut. Bukan berarti
mencontek atau menyontek ya maksud saya, tapi mendapatkan gambaran, dan itu pastinya akan lebih baik. Atau ketika kita ingin menulis puisi, ya kita banyak-banyak membaca puisi dalam konsep sastra begitu ya, dan tulisan-tulisan yang lain. Tentu saja itu saling terkait atau masih sejalan. Kemudian yang keempat, ini hal yang sederhana tapi mungkin tidak dilakukan banyak orang, yaitu jangan membuang ide. Catat dulu. Kenapa saya menyebut membuang ide? Karena seringkali kita menganggap bahwa ada hal-hal sepele, hal-hal kecil yang dianggap tidak penting, tapi sebenarnya itulah ide, itulah hal yang penting sebenarnya, yang kadangkala kita belum menyadari bahwa itu adalah sesuatu yang belum penting. Jadi ketika kita menemukan sesuatu sekilas begitu ya dalam pikiran kita, memikirkan sesuatu, mungkin perlu dicatat entah di tulisan apapun begitu ya, sesuai dengan konsep masing-masing. Saya yakin betul setiap orang memiliki konsep mencatat yang berbeda, sehingga catat dimanapun sesuai dengan konsep masing-masing. Ketika kita sekilas menemukan ide, menemukan sesuatu, langsung dicatat, disimpan, karena bisa jadi suatu ketika itu akan dipakai. Karena suatu ketika sesuatu yang dianggap tidak penting itu akan menjadi lebih penting. Bagaimana kemudian ketika kita memang menyengajakan untuk mencari ide, maka yang kelima, keenam, dan ketujuh bisa kita gunakan. Yang kelima adalah observasi dan pengamatan. Observasi dan pengamatan adalah bagian dari riset kecil ya. Saya sebut sebagai riset mini atau riset kecil yang bisa kita gunakan sebagai sarana untuk mendapatkan pemahaman baru, bahkan di sini adalah untuk mendapatkan ide. Kemudian yang keenam adalah diskusi. Semakin banyak ngobrol dengan orang lain, kita akan mendapatkan sesuatu. Saya sering ngobrol dengan orang lain memiliki banyak tujuan. Tujuannya hanya ada yang sekadar untuk memang berbicara antara dua orang atau lebih begitu ya. Ada juga yang memang saya ingin mengetahui sesuatu. Saya ngobrol dengan seorang karena orang tersebut memiliki pandangan yang luas, sehingga saya ngobrol kemudian saya mendapatkan pemahaman baru, bahkan ide baru untuk menulis, berkarya, atau melakukan hal-hal yang mungkin awalnya tidak terpikirkan. Kemudian yang terakhir, yang ketujuh adalah berlatih membuat ide. Membuat apapun saya rasa bisa dilatih, termasuk membuat ide. Semakin sering kita mampu menemukan ide, kita akan mudah untuk mendapatkan ide-ide yang baru. Itu terkait dengan hal yang pertama di dalam proses mempersiapkan tulisan, yaitu mengenai ide. Apa yang kedua? Atau apa hal yang kedua? Yaitu topik. Tadi ide, sekarang topik. Topik berbeda dengan judul. Saya rasa judul nanti bisa kita tuliskan di akhir ketika membuat sebuah tulisan, tapi topik itu harus ada di awal. Ya, topik ini adalah hal utama yang nantinya akan membuat kita bisa menulis secara utuh. Ya, dan topik ini pastinya ada syarat-syaratnya. Nah, syarat-syarat ini ada banyak tentunya, tapi kita akan mencoba menunjukkan beberapa syarat yang paling utama. Yang pertama adalah topik itu harus memiliki manfaat. Jadi ketika kita ingin menuliskan sesuatu, harapannya adalah apa yang kita tulis itu bermanfaat. Nah, kita jangan pesimis ketika, wah ini persoalan sepele loh. Manfaat dari persoalan yang sepele atau besar itu tidak bisa dibandingkan sebenarnya. Karena yang namanya minat itu berbeda-beda. Ada orang suka menonton berita yang berat. Orang suka membaca sesuatu yang berat. Tapi ada pula orang yang cenderung membaca atau menonton sesuatu yang ringan. Saya walaupun suka melakukan penelitian yang berat, tapi sebenarnya saya lebih suka membaca hal-hal yang ringan. Bahkan ketika saya harus membaca di website, saya akan cenderung mencari bacaan-bacaan yang membuat saya refresh, sehingga lebih cenderung saya baca terkait dengan olahraga atau hal-hal yang memang saya pikir tidak membebani pikiran saya. Nah, artinya bahwa apa yang ditulis itu
yang kesannya ringan justru diminati oleh orang-orang tertentu. Saya tidak tahu ya batasan banyak sedikitnya, tapi orang-orang tertentu itu pastinya memiliki minat yang berbeda. Ya, kemudian menarik. Nah, setelah bermanfaat kemudian menarik. Tentu saja setiap orang itu butuh kemenarikan ketika meminati sesuatu hal. Kemudian bisa dipahami. Topik yang bisa dipahami saya rasa akan menopang dua hal yang sebelumnya. Yang keempat, ketika kita memilih topik, kita juga harus melihat apakah kita memiliki bahan terkait dengan topik yang kita pilih. Kalau kita memiliki topik tertentu, ternyata kita punya keterbatasan, artinya kita akan punya beban. Yang dimaksud bahan ini pastinya berhubungan dengan kemampuan kita untuk mengakses, bisa keilmuan kita, bisa ke istilahnya kemampuan kita untuk mencari bahan-bahan yang bisa kita gunakan, baik itu dari diri kita sendiri, orang terdekat kita, atau orang lain yang mungkin bisa kita jadikan sebagai sarana mendapatkan informasi terkait dengan topik yang akan dibahas. Dan yang terakhir, bahwa setelah kita tahu bahwa topik itu memiliki manfaat, menarik, dipahami, dan kita bisa mencarinya, kita juga tidak terlalu luas membahas topik itu. Memang membahas banyak hal itu akan menarik, tapi tentu saja kita memiliki pemikiran bahwa apa yang kita gali itu pasti harus mendalam atau mungkin harus bisa dikembangkan di suatu saat nanti. Maka kita membatasi topik itu supaya apa yang ditulis itu lebih terkontrol. Itu hal kedua setelah ide kemudian topik. Kemudian yang ketiga adalah ketika kita mempersiapkan tulisan adalah kita akan menyusun sesuatu yang mungkin ini akan menjadi bagian dari perdebatan, yaitu apa? Kerangka. Kenapa saya sebut perdebatan? Karena ada orang yang membutuhkan kerangka tulisan maksudnya, entah itu berupa buku atau apapun itu, ada juga yang tidak. Nah, maka di sini saya menuliskan 7 poin yang mungkin nanti bisa menjadi pemahaman, pandangan, konsep terkait kerangka atau menyikapi kerangka. Yang pertama adalah memahami fungsi kerangka. Kenapa kemudian kita membuat kerangka? Pastinya ada fungsinya. Kalau memang kerangka itu tidak berfungsi di kemudian hari dalam proses menulis, kenapa harus membuat kerangka? Tapi kalau memang digunakan atau bermanfaat dalam proses menulis, maka buatlah kerangka. Masing-masing orang bisa memilih pilihan atau jalannya sendiri dalam proses menulis, termasuk dalam memilih apakah harus menggunakan kerangka atau tidak. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah kerangka tidak tetap. Saya sebut kerangka tidak tetap karena ini yang termasuk yang sering saya gunakan ketika saya menulis. Saya sebut kerangka tidak tetap karena ketika saya menulis awal, saya sudah memiliki konsep kerangka ini. Tapi selama proses menulis, tiba-tiba, sebenarnya bukan tiba-tiba ya, di dalam proses berjalan menulis begitu, saya menemukan hal baru atau kemudian mengalami persoalan baru di dalam proses menulis, sehingga apa yang awalnya sudah dirancang kemudian berubah, sehingga saya mengubah kerangka yang sudah ada, sehingga saya sebut sebagai kerangka tidak tetap. Ini tidak ada teorinya sih, saya mencoba mengasumsikan bahwa itu yang sering terjadi pada saya. Yang ketiga adalah kerangka pasti. Kerangka pasti ini biasanya saya buat ketika saya menulis bersama. Saya sebut menulis bersama karena dalam proses menulis bersama ini ada hal yang harus disepakati sejak awal. Kerangkanya terutama, apa yang harus ditulis dan kapan harus diselesaikan, dan hal-hal lain yang bisa dibatasi supaya kemudian apa yang ditulis itu terkontrol dan bisa disepakati oleh 2, 3, atau berapa pihak yang memang berada di dalam proses pembuatan tulisan. Kerangka pasti ini akan mengontrol tulisan dari banyak orang. Kalau tadi yang kerangka tidak tetap itu saya gunakan sebagai sarana untuk menulis untuk diri saya sendiri. Kalau kerangka pasti ini ketika membuat tulisan dengan orang lain, termasuk mengontrol
jumlah halaman yang kemudian disepakati. Tuh. Kemudian yang keempat adalah bahwa kerangka ini mengacu pada yang pertama sebenarnya. Kerangka ini harus dijadikan sebagai panduan. Kalau tidak dijadikan panduan, tidak usah membuat kerangka. Karena kita akan menghabiskan waktu untuk menyusun kerangka. Tapi kalau kita yakin bahwa kerangka ini akan menjadi panduan dalam proses menulis, maka buatlah dan gunakan cara apapun, dalam bahasa saya cara apapun, karena setiap orang punya cara sendiri untuk membuat kerangka itu. Boleh hanya coretan biasa, boleh kemudian membuat sistematika yang lengkap, boleh juga kemudian menggunakan model-model yang bervariasi. Kemudian yang kelima, ada orang yang terbiasa merancang sesuatu tapi ia tidak mengungkapkannya, dia tidak menuliskannya terlebih dahulu, maka saya sebut sebagai kerangka dalam pikiran. Ia sebenarnya mengonsep, ia berpikir bahwa ia akan menulis sesuatu, apa saja yang akan ia tulis sudah ia pikirkan, tapi ia tidak tuangkan, tapi ia sudah merancang itu dengan baik dan ia simpan dalam pikirannya. Kelemahannya ya satu, ketika ia mungkin lupa, nah itu akan menjadi masalah tersendiri. Bolehlah seperti ini untuk tulisan-tulisan yang pendek, tapi untuk tulisan-tulisan yang panjang seperti buku, saya rasa kerangka dalam pikiran ini tidak dianjurkan. Kalau hanya sekadar menulis artikel yang pendek, bolehlah begitu. Nah, dengan begitu maka ada level yang paling saya sebut paling rendah ya, paling rendah dalam konsep kerangka ini, yaitu menulis tanpa kerangka. Apakah salah? Ya tidak. Setiap orang punya hak sendiri dalam menulis karena punya cara sendiri. Jadi menulis tanpa kerangka ini saya rasa tidak ada masalah, karena mungkin ada orang-orang yang terbiasa menulis dengan mengalir begitu saja sehingga dia bisa menuangkan gagasannya saya sebut seketemunya. Ini dalam bahasa Indonesia apa ya? Ketika ia menulis, ia menemukan sesuatu, ia tulis dulu. Jadi dia tidak memikirkan kerangkanya, yang penting kemudian ia menulis begitu. Dan yang menjadi garis besar di sini dari semua hal yang kemudian tadi diungkapkan 1 sampai 6, bahwa kerangka yang ditulis itu atau kerangka yang disusun adalah berfungsi untuk mengontrol tulisan. Nah, itu beberapa hal yang biasa saya gunakan dalam proses menulis. Saya rasa itu menjadi gambaran umum, dan tentu saja banyak hal yang tidak diungkapkan secara langsung di sini, tapi itu menjadi gambaran umum yang saya rasa menurut saya itu sudah cukup untuk mempersiapkan sebuah tulisan apapun itu ya, baik itu tulisan yang pendek sampai menulis buku yang jumlahnya sangat tebal atau banyak. Terima kasih. Sampai ketemu di materi-materi berikutnya.